dari pihak pemohon atau pihak yang menang dan ada eksekutor, maka selanjutnya adalah kewajiban dari ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan isi putusan dari putusan majelis arbitrase atau arbiter tersebut. Nah, bagaimana seandainya selanjutnya ada tentang penolakan masyarakat modern tidak akan pernah kenal dengan Socrates, Plato, Aristoteles, Lucina, Gizi, Maliki, Hambali, Syafi'i, kalau tidak pernah ada jejak tulisan yang mereka tinggalkan. Dari itu, saudara-saudara sekalian, adalah memulai karya masing-masing agar bisa dikenang dalam sejarah keilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat juga beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran atau dalam materi perkuliahan pada pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang saya ajarkan atau yang saya berikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, walaupun saya secara formal mengajarnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, tapi saya sengaja membuatkan video pembelajaran ini agar juga teman-teman atau sobat-sobat sekalian bisa memperoleh manfaat dari mata kuliah ini dan juga bisa menjadi sumber pengetahuan apa yang dimaksud dengan arbitrase. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan simak video pembelajaran ini dari episode pertama sampai ke-14 ini. Ini adalah pertemuan ke-14. Sumber yang saya terangkan ada di buku ini ya, buku Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Saya yang tulis sendiri. Nah, tetapi dalam penjelasan ini saya akan tetap membuka buku untuk lebih teratur dan lebih terarahnya video pembelajaran ini. Nah, pada video pembelajaran yang ke-14 ini kita mengambil tema atau saya mengambil tema pembahasan adalah tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase ini secara lengkap, secara detail sudah dibahas di dalam buku ini, tepatnya pada bab ke-12. Nah, sobat-sobat sekalian jika bisa punya waktu atau memang harus ya, kalau untuk mempelajari sesuatu kita harus meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk menggali, membaca dan mempelajari apa yang dijelaskan dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, sedapat mungkin sobat-sobat sekalian jika punya waktu silahkan dibaca bukunya, silahkan dibuka bukunya pada bab 12 tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Sebagaimana kita ketahui, akhir dari suatu proses peradilan atau suatu proses pemeriksaan perkara adalah adanya putusan. Nah, putusan ini sebagaimana lazimnya ada dilaksanakan secara sukarela dan ada juga dilaksanakan dengan daya paksa. Nah, daya paksa inilah yang sering disebut dengan istilah eksekusi. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang putusan secara umum atau putusan di dalam pengadilan negeri, karena itu sudah dibahas dalam episode yang lalu atau pertemuan yang 13. Video 13 atau video sebelumnya silahkan sobat-sobat lihat atau sobat-sobat simak lagi apa yang dimaksud dengan putusan secara umum. Nah, tapi saya akan sedikit menyinggung tentang pelaksanaan putusan. Nah, pelaksanaan putusan itu ada secara sukarela, dilaksanakan sendiri oleh pihak yang kalah di dalam suatu perkara, atau dilaksanakan secara paksa dengan melalui alat-alat kekuasaan negara. Seperti apa pemelaksaannya nanti silahkan dilihat lagi
pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita fokus akan membahas tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, bahwa pada bab 12 ini saya membagi pembahasannya, sub pembahasannya menjadi yang pertama pendahuluan ya. Yang kedua ada pembahasan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional, dan yang ketiga ada pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, dalam video ini supaya tidak terlalu panjang durasinya dan supaya tidak membosankan, maka saya akan membahas langsung pada pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Artinya pendahuluannya tidak saya bahas karena silakan nanti dibaca di dalam buku ini. Dan tentunya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sudah mempunyai buku sebagai referensi pembelajaran atau referensi perkuliahannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang terdapat pada halaman 303. Bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase nasional ini? Nah, ini yang pertama kita bahas adalah permohonan eksekusi. Sesuai dengan daftar isi yang ada di buku ini, yang pertama dibahas adalah tentang permohonan eksekusi. Nah, apa itu permohonan eksekusi? Permohonan eksekusi adalah suatu permintaan atau suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yang memenangkan perkara untuk memenuhi segala isi dari putusan yang sudah diucapkan oleh majelis hakim. Nah, maka untuk permohonan eksekusi ini dapat diajukan oleh para pihak yang menang di dalam dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang terjadi. Nah, bagaimana permohonan ini diajukan? Permohonan ini diajukan setelah ditunggu misalnya batas waktu para pihak atau pihak termohon secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan. Nah, ketika para pihak tidak kunjung melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi. Nah, bagaimana prosedur permohonan eksekusi ini? Sama dengan permohonan eksekusi pada peradilan umum ya. Tetap mengajukan suatu surat permohonan melalui, kalau sekarang namanya ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, nanti dimasukkan surat permohonan itu yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Nah, sebelum permohonan eksekusi ini diajukan, maka terlebih dahulu putusan arbitrase tersebut sudah harus terdaftar di pengadilan negeri yang dimaksud. Nah, siapa yang mendaftarkan? Nah, ini ada penjelasannya pada pertemuan 13 atau pada video penjelasan video pertemuan materi 13. Nah, silakan disimak lagi atau dibuka lagi videonya, diperhatikan siapa yang mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Nah, inti dari permohonan ini adalah untuk dapat dilaksanakan isi putusan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase tentang penyelesaian sengketa yang terjadi. Nah, selanjutnya ada tentang eksekuator, penolakan, pengawasan, dan akibat hukumnya. Pertama kita bahas tentang eksekuator. Eksekuator ini adalah tindakan ketua pengadilan negeri untuk memberikan eksekutorial title pada putusan arbitrase. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dilaksanakan bila perlu dengan bantuan alat negara. Eksekuator itu dapat berupa cap yang dibubuhkan pada putusan arbitrase atau penetapan tersendiri. Nah, itu bentuk eksekuator. Jadi eksekuator suatu putusan arbitrase adalah suatu perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri setempat di mana permohonan atau di mana putusan arbitrase tersebut didaftarkan. Nah, tanpa
cap atau tanpa pembubuhan eksekutor putusan tersebut, putusan arbitrase tidak bisa dilaksanakan. Itu adalah ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya penolakan. Nah, penolakan yang maksud dengan penolakan di sini adalah ketika sudah ada permohonan eksekusi, sudah ada pendaftaran terlebih dahulu, selanjutnya ada permohonan eksekusi, dan dari permohonan eksekusi ini nanti pihak ketua pengadilan negeri memberikan eksekutorial title pada putusan arbitrasi yang dimaksud. Ada kalanya ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan eksekutor. Nah, ketika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan eksekutorial putusan, maka dengan sendirinya permohonan eksekusi tersebut artinya ditolak oleh pengadilan negeri. Nah, apa alasan kira-kira yang akan dijadikan oleh ketua pengadilan negeri untuk menolak pemberian eksekutornya? Ya, kadang-kadang bisa dilihat dari syarat formil putusan arbitrasi tersebut apakah terpenuhi atau tidak, atau ada cacat material yang tersembunyi atau yang dilakukan di dalam proses pengambilan putusan arbitrasi tersebut. Nah, ini adalah wewenang dari ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 99. Selanjutnya tentang pengawasan. Nah, pengawasan di sini sifatnya adalah ketika suatu putusan arbitrasi itu akan diambil atau akan proses persidangan pemeriksaan arbitrasi itu dilakukan, maka bentuk pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri adalah dengan memberikan semacam ketentuan yang mengingatkan kembali kepada arbiter agar tidak melanggar apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan oleh ketua pengadilan. Nah, selanjutnya tentang penolakan pemberian eksekutor oleh pengadilan atau oleh ketua pengadilan negeri tersebut, akibat hukumnya seperti apa. Nah, ketika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan eksekutorial pada putusan arbitrasi yang sudah didaftarkan, maka otomatis akibat hukumnya adalah putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dan ketika putusan itu tidak dapat dilaksanakan, maka yang paling dirugikan dalam hal ini adalah para pihak yang bersengketa, yang apakah pihak yang sudah memenangkan perkara tersebut atau pihak yang kalah sebenarnya sama-sama dirugikan karena tidak ada kepastian hukum yang mereka peroleh. Dan tetapi paling dirugikan adalah pihak yang menang karena tidak bisa memenuhi segala ekspektasi yang ada, dan bahkan putusan tersebut hanya sebuah putusan yang sia-sia belaka. Nah, selanjutnya tentang pelaksanaan putusan oleh ketua pengadilan negeri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa putusan arbitrasi harus didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat di mana wilayah atau di mana objek sengketa itu berada. Nah, ketika putusan itu sudah didaftarkan, maka ada permohonan eksekusi dari pihak pemohon atau pihak yang menang, dan ada eksekutor, maka selanjutnya adalah kewajiban dari ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan isi putusan dari putusan majelis arbitrase atau arbiter tersebut. Nah, bagaimana seandainya selanjutnya ada tentang penolakan pelaksanaan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri. Nah, ketika ada eksekutor atau eksekutorial putusan, maka pengadilan negeri melaksanakan isi putusan tersebut. Ada juga bentuk lainnya ketika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan eksekutorial, maka otomatis seketika juga ketua pengadilan tersebut menolak untuk melaksanakan atau mengeksekusi isi putusan
arbitrase yang sudah diambil tersebut. Nah, apa alasan Ketua Pengadilan Negeri kira-kira akan menolak untuk melaksanakan isi putusan? Berikut secara ringkas dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Dan yang pertama, apakah sudah ada klausul arbitrase bahwa pihak yang menyetujui sengketa dilaksanakan di antara mereka diselesaikan melalui arbitrase, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan apabila dalam hal pembuat klausul arbitrase tersebut terbuat dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telegram, faksimil, email, atau dalam bentuk sarana komunikasi lain wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan. Nah, putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis yang tidak berwenang untuk memeriksa. Nah, putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan. Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, ada selanjutnya sampai poin G, ada penjelasan tentang kenapa kira-kira alasan pengadilan negeri untuk menolak memberikan atau menolak untuk melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut. Nah, itu tentang pelaksanaan isi putusan arbitrase nasional. Selanjutnya tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, apakah perbedaan yang signifikan yang ada antara pelaksanaan isi putusan arbitrase nasional atau arbitrase domestik dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional? Berikut kita coba lihat atau kita terangkan secara umum. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca di buku ya. Yang pertama, langkahnya adalah pendaftaran putusan arbitrase internasional. Nah, putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 didaftarkan terlebih dahulu untuk dapat dilaksanakan. Nah, di mana didaftarkan putusan arbitrase internasional ini? Putusan arbitrase internasional maka dapat didaftarkan sesuai dengan amanah undang-undang, itu didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, artinya ketika putusan arbitrase internasional itu sudah dijatuhkan, untuk dapat dilaksanakan maka putusan itu harus terlebih dahulu didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, bagaimana syarat-syarat pendaftarannya? Sama seperti yang diatur di dalam pelaksanaan atau pendaftaran putusan arbitrase nasional atau arbitrase domestik. Cuman perbedaannya adalah ketika putusan arbitrase domestik atau nasional bisa didaftarkan di wilayah pengadilan negeri di mana objek sengketa itu berada. Nah, sedangkan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selambat-lambatnya sama dengan putusan arbitrase nasional, yaitu selama-lamanya 30 hari sejak putusan itu diucapkan. Nah, sama juga harus diberikan eksekutorial putusan title. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 90 Pasal 3. Nanti bisa dibaca ya di dalam bukunya. Dan juga ada penolakan, artinya ketika pengadilan atau ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat menilai putusan itu tidak sesuai dengan ketentuan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, maka ketua pengadilan negeri tersebut berhak untuk menolak melaksanakan isi putusan. Nah,
Selanjutnya juga ada tentang cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pelaksanaan isi putusan arbitrase internasional ini bisa dibaca nanti pada poin 5 halaman 340 ya, di dalam buku arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Demikian dalam penyampaian singkat video pembelajaran kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat sekalian mahasiswa video pembelajaran ini ada manfaatnya, silahkan di-share dalam akun-akun media sosial yang sobat miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.